saya Andisaina Novianti dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada ibu ya Bu, mengenai nutrisi pada ibu hamil. Sebelumnya, tujuan saya untuk melakukan pendidikan kesehatan ini agar ibu mengetahui dan memahami pentingnya kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Kontrak waktu hari ini sekitar 15 menit, Ibu. Apakah Ibu bersedia? Kalau begitu, bisa kita mulai ya, Bu. Ini Bu materinya. Nutrisi pada ibu hamil. Yang pertama ada pengertian. Pengertian nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan. Nutrisi didapatkan dari makanan dan cairan yang selanjutnya diasimilasi oleh tubuh. Sedangkan gizi adalah zat-zat yang terkandung dalam makanan yang diperlukan untuk kehidupan manusia. Lalu di sini ada sumber zat pembangun. Sumber zat pembangun diperlukan untuk pertumbuhan dan dapat diperoleh dari lauk pauk seperti daging, ikan, telur, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Yang kedua, sebagai sumber zat pengatur, diperlukan agar semua fungsi tubuh melaksanakan tugasnya secara teratur yang diperoleh dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya, apa saja sih kebutuhan nutrisi pada ibu hamil itu? Yang pertama yaitu karbohidrat dan lemak. Di sini karbohidrat dan lemak sebagai sumber zat tenaga untuk menghasilkan kalori dapat diperoleh dari serealia dan umbi-umbian. Yang kedua yaitu protein. Protein sangat diperlukan untuk membangun, memperbaiki, dan mengganti jaringan tubuh. Ibu hamil memerlukan tambahan nutrisi ini agar pertumbuhan janin optimal. Protein dapat Anda dapatkan dengan mengkonsumsi tahu, tempe, daging, ayam, ikan, susu, dan telur. Sebagai sumber zat pembangun dapat diperoleh dari daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Selanjutnya, yang ketiga mineral. Mineral ini sebagai zat pengatur dapat diperoleh dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang keempat yaitu vitamin B kompleks, berguna untuk menjaga sistem saraf, otot, dan jantung agar berfungsi secara normal. Dapat dijumpai pada serealia, biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran hijau, ragi, telur, dan produk susu. Yang kelima yaitu vitamin D. Vitamin D berguna untuk pertumbuhan dan pembentukan tulang bayi. Sumbernya terdapat pada minyak hati ikan, kuning telur, dan susu. Nah, yang keenam, vitamin E. Vitamin E ini berguna bagi pembentukan sel darah merah yang sehat. Makanlah biji-bijian, terutama gandum, kacang-kacangan, minyak sayur, dan sayuran hijau. Yang ketujuh, asam folat. Asam folat berguna untuk perkembangan sistem saraf dan sel darah. Banyak terdapat pada sayuran berwarna hijau gelap seperti bayam, kembang kol, dan brokoli. Pada buah-buahan, asam folat terdapat dalam jeruk, pisang, wortel, dan tomat. Selanjutnya, zat besi. Zat besi dibutuhkan ibu hamil agar terhindar dari anemia. Banyak terdapat pada sayuran hijau seperti bayam, kangkung, daun singkong, daun pepaya, daging, dan hati. Selanjutnya, kalsium. Kalsium diperlukan untuk pertumbuhan tulang dan gigi janin, serta melindungi ibu hamil dari osteoporosis. Jika kebutuhan kalsium ibu hamil tidak tercukupi, maka kekurangan kalsium akan diambil dari tulang ibu. Sumber kalsium yang lain adalah sayuran hijau dan kacang-kacangan. Saat ini, kalsium paling baik diperoleh dari susu serta produk olahan. Susu juga mengandung banyak vitamin seperti vitamin A, D, B2, B3, dan vitamin C. Nah, selanjutnya poin ketiga di sini yaitu tanda dan gejala kurangnya nutrisi pada ibu hamil. Apa saja? Yang pertama, kelelahan dan kekurangan energi. Yang kedua, pusing. Yang ketiga, sistem kekebalan tubuh yang rendah yang mengakibatkan tubuh kesulitan untuk melawan infeksi.
Yang keempat, kulit kering. Yang kelima, gusi bengkak dan berdarah. Yang keenam, sulit untuk berkonsentrasi dan mempunyai reaksi yang lambat. Yang ketujuh, berat badan kurang. Yang kedelapan, pertumbuhan yang lambat. Yang kesembilan, kelemahan pada otot. Dan yang kesepuluh, terdapat masalah pada fungsi organ tubuh. Yang keempat, apa saja dampak dari kekurangan nutrisi pada ibu hamil? Dampak kekurangan nutrisi pada ibu hamil ini bisa berdampak kepada janin dan pada ibunya sendiri. Yang pertama, kepada janin. Pada janin, dampaknya bisa terjadi keguguran, lahir mati, kelahiran neonatal, mengalami cacat bawaan dan berat badan bayi rendah. Jika ibu hamil menderita kurang gizi, maka janin yang ada dalam kandungannya juga akan kekurangan gizi. Situasi ini akan berdampak pada masa depan kehidupan anak, yaitu terancam berbagai penyakit, diantaranya kegemukan, obesitas, jantung, diabetes, kanker payudara, tekanan darah tinggi, hingga pertumbuhan hati janin yang tidak sempurna. Hati janin yang kurang gizi tidak dapat tumbuh dengan baik. Hatinya akan kecil, dan ini menyebabkan fungsi hati pada kehidupannya kelak tak sempurna. Termasuk kemungkinan untuk mencerna kolesterol. Maka, bayi yang lahir dengan hati yang kecil, kelak kadar kolesterol darahnya tinggi dengan segala akibatnya. Jika janin dalam kandungan kurang gizi, maka janin bersangkutan akan beradaptasi untuk menghemat makanan yang didapat. Ini berarti tubuh janin akan mengalami perubahan terhadap enzim insulin. Dalam hal ini, insulin tubuh tak begitu baik bekerjanya, sehingga metabolisme karbohidrat tubuh dibatasi. Selanjutnya, dampak pada ibu hamil. Dampak pada ibu hamilnya yaitu anemia, kekurangan darah, pendarahan, berat badan tidak bertambah secara normal, dan mudah terkena infeksi. Selanjutnya, yang terakhir, nutrisi pada ibu hamil. Nutrisi pada ibu hamil terbagi menjadi 3. Ada ibu hamil trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Dalam masa kehamilan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bulan ke-1 hingga ke-3 yang disebut dengan trimester pertama. Bulan selanjutnya yaitu 4 hingga 8 merupakan trimester tengah atau kedua. Kemudian trimester akhir yaitu ketiga, dari bulan ke-7 hingga kelahiran bayi. Yang pertama, trimester pertama umumnya terjadi dari minggu pertama pembuahan hingga minggu ke-12 adalah perkembangan janin untuk kelengkapan organ penting. Pada bulan pertama, nutrisi yang dibutuhkan berupa kalori yang ekstra. Perkembangan janin membutuhkan asupan kalori yang sesuai sehingga dapat terbentuk pesat. Asupan kalori terkadang tersendat karena adanya mual dan muntah yang dialami di trimester pertama. Karbohidrat yang dibutuhkan sebesar 2000 kilokalori. Dan kalsium juga pada minggu ke-7 harus diperbanyak dari susu, yogurt, dan jenis makanan lainnya. Terus protein juga dibutuhkan dalam perkembangan janin di trimester pertama dalam membentuk sel otak. Tambahkan vitamin A, B1, B2, B3, dan B6 dalam tumbuh kembang janin. Selain itu, B12 dalam pembentukan sel darah. Vitamin D dalam pembentukan tulang, dan vitamin E dalam metabolisme yang didapat di sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya, nutrisi pada ibu hamil trimester kedua. Pada trimester ini memiliki kemampuan perkembangan yang semakin pesat sehingga harus diimbangi dengan asupan nutrisi. Pada perkembangan minggu ke-13 hingga minggu ke-18 terjadi perkembangan tumbuh kembang organ janin yang sangat penting. Pada awalnya memasuki trimester kedua, asupan kalori memang masih perlu ditingkatkan mengingat banyaknya organ yang akan tersusun. Jadi, dan juga jangan lupakan asupan zat besi dan vitamin C. Dalam mengoptimalkan
pembentukan sel-sel darah merah dalam mendukung jantung dan sistem perdarahan janin dan sistem peredaran darah janin yang sedang berkembang pada minggu ke-17. Asam lemak omega 3 dibutuhkan juga dalam pembentukan otak janin di trimester kedua akhir. Terus di trimester ini hindari makanan dengan kandungan kafein yang tinggi seperti kopi. Makanan dengan kandungan garam yang berlebih dapat memicu kaki bengkak. Konsumsi pula air yang cukup setiap harinya untuk menghindari sembelit dan wasir yang banyak diderita oleh ibu hamil. Selanjutnya, nutrisi pada ibu hamil trimester ketiga. Trimester ketiga ini mempersiapkan kelahiran bayi. Maka yang harus dipersiapkan adalah energi yang mencukupi dalam kesiapan persalinan. Bagi ibu yang memasuki trimester ini, persiapkan dengan kebutuhan kalori yang akan berperan dalam pertumbuhan jaringan janin dan plasentanya. Ibu dapat meningkatkan asupan kalori dari sereal, kentang, mentega, susu, telur, alpukat, dan minyak nabati. Selain itu, vitamin yang dibutuhkan adalah B6 untuk membantu metabolisme dalam pembentukan senyawa kimia yang diantarkan pada sel saraf. Vitamin B1, B2, dan B3 dalam membantu enzim untuk mengatur sistem pernapasan dan energi. Yodium juga tidak kalah penting dalam perkembangan di masa ini untuk proses perkembangan janin dan meminimalisir kemungkinan terhambatnya perkembangan otak dan tinggi badan. Peranan yang tidak kalah penting juga adalah cairan dalam mengatur sel-sel baru, pengaturan suhu tubuh, dan juga proses metabolisme. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Ibu. Apakah ada pertanyaan? Ada. Iya, boleh. Apa Bu pertanyaannya? Saat hamil trimester 1, saya tidak bisa makan nasi karena selalu mual dan muntah setiap habis makan. Bagaimana mengatasinya? Oh iya, pada trimester pertama memang mual dan muntah sering terjadi kepada ibu hamil ya Bu. Nah, terkadang juga kita berpikiran bahwa sumber karbohidrat itu dari nasi. Jika tidak makan nasi, maka tidak akan ada asupan tenaga. Namun sebenarnya jika tidak bisa makan nasi, mual muntah bisa diganti sumber karbohidratnya dari bahan makanan lain seperti gandum, sereal, roti, kentang, umbi-umbian, dan sebagainya ya Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Sudah. Kalau begitu, kalau Ibu tidak ada yang ditanyakan lagi, sekarang saya akan lanjut ke review materi tadi ya Bu. Jadi di sini saya akan bertanya kepada Ibu seberapa jauh pemahaman Ibu mengenai materi yang tadi saya sampaikan. Apakah Ibu bersedia Bu? Mungkin yang pertama saya akan bertanya, apa sih pengertian nutrisi? Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan. Betul. Selanjutnya ya Bu, saya bertanya lagi, apa saja sih kebutuhan nutrisi pada ibu hamil itu? Karbohidrat dan lemak, protein, mineral, vitamin B kompleks, vitamin D, vitamin E, asam folat, zat besi, dan kalsium. Alhamdulillah ya Ibu, tadi materi yang saya sampaikan bisa Ibu pahami dan Ibu ingat. Sekarang mungkin saya akhiri saja ya Bu. Terima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah bersedia untuk meluangkan waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya Bu. Kalau begitu sekarang saya izin pamit ya Bu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.